أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف فتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Sasongko dan juga kepada Bunda Ellen. Demikian Ali Imran yang sudah dibacakan dan tentunya menambah sesuatu bagi iman kita, iman Islam kita buat saudara-saudaraku di mana saja Anda berada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti tadi sudah Ian sampaikan, kita punya tema luar biasa sekali. Mau dibilang ringan tapi sebenarnya global sekali. Kita berbicara tentang modern tapi tidak ketinggalan mode. Kadang-kadang kita sudah kebablasan dalam artian saya ingin tampil kayak seperti artis ini atau saya ingin tampil seperti sosok yang kita istilahnya kita idolakan ya Pak ya. Kadang-kadang itu juga bisa membuat kita tuh lupa, kata kasarnya lupa diri. Apakah itu pantas dengan kita? Apakah sesuai dengan syariat Islam yang kita imani ini? Kadang-kadang contoh seperti sekarang ini Pak. Kadang-kadang kalau kita lihat wanita-wanita tuh ingin nampak lebih praktis karena mungkin kesibukan ya Pak ya. Jadi kayaknya alis mata itu lebih bagus dipatenkan saja. Saya tidak membicarakan yang bagaimana-bagaimana, tapi agar semuanya serba instan, serba cepat, serba rapi. Kira-kira bagaimana sih Pak, kira-kira dalam Islam modern itu sebenarnya modern yang bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenannya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan terutama kita bisa hadir di studio ya, dalam rangka sebagaimana biasa sentuhan kolbu ya, semoga acara kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.
Salawat serta salam senantiasa kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan contoh tauladan bagi kita sekalian. Tentu sebelum saya menjawab apa yang disampaikan tentang tema kita, saya ingin menyapa ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Qamar. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Walaupun kelihatannya sedikit, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini tidak mengurangi barokah dari acara kita pada sore hari ini. Jadi memang menarik sekali tentang tema hari ini adalah modern tetapi tidak ketinggalan mode. Tidak jadi korban mode. Tidak jadi korban mode ya. Ini secara teorinya, tetapi faktanya menunjukkan bahwa mungkin sebagian, bahkan mungkin kalau bisa katakan mayoritas jamaah ini menjadi korban mode. Jadi korban mode. Tentu pertanyaan besar kita ini mengapa dan demikian dan bagaimana caranya supaya jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Ini yang menjadi penting dalam tema kita. Saya kira ayat yang dibacakan tadi cukup menjadi panduan kita. Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan karena kamu mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ya, perlu ingin saya sampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada dua gelar yang diberikan Allah kepada umat ini. Yang pertama adalah umatan wasaton. Umatan wasaton itu adalah umat yang senantiasa berada di pertengahan. Maksudnya ketika ada perselisihan atau ada pertengkaran antara dua kelompok atau dua orang, dia tampil sebagai penengah. Itu orang-orang semacam itu diberi gelar oleh Allah sebagai umatan wasaton. Kemudian yang kedua adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu adalah ada tiga. Yang pertama dia mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, makanya pada khutbatul wada, khutbah terakhir sebelum Rasulullah berpulang ke rahmatullah, beliau berpesan, taraktu fikum amraini ma in tamassa'tum bihima lan tadilu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan pada kamu sekalian dua pusaka yang mana apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dan di dalam ayat yang lain itu kita tahu bahwa salah satu fungsi Al-Qur'an itu diturunkan adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang benar. Singkat kata bahwa Al-Qur'an ini sungguh sempurna mengatur seluruh segi kehidupan manusia apa saja ya. Mulai dari manusia itu mau tidur dan sampai dia bangun tidur. Mulai dari malam, kemudian pagi, kemudian siang dan sore, semua diatur di dalam Al-Qur'an. Jadi tata cara bermakan, kemudian bergaul, kemudian berbicara, kemudian sampai kepada tata cara berpakaian itu semuanya diatur di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ya. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa orang-orang itu menjadi korban mode? Barangkali jawabannya adalah secara sederhana, mereka mungkin kehilangan petunjuk. Ya. Mungkin mereka jarang membaca Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi, padahal kalau kita tahu ayat yang pertama dalam Al-Qur'an diturunkan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Jadi perintah yang pertama itu membaca. Walaupun kita tahu yang pertama dan utama itu adalah sholat. Ya, sholat itu perkara pertama dan utama. Ya. Kenapa sholat itu menjadi perkara pertama dan utama? Karena sholat itu adalah sebagai pintu pembuka dihisapnya amal-amal yang lain. Awwalu ma yuhasabu abdu sholati. Jadi hamba-hamba Allah nanti ketika menghadap Allah, amal yang pertama dihisap itu sholat. Ya. Jadi demikian pentingnya sholat itu. Artinya sholat itu menjadi kunci pembuka bagi hisapnya amal-amal yang. Tetapi ayat yang pertama turun itu adalah tentang membaca. Ya, kuncinya adalah membaca. Jadi kalau kita kurang membaca,
kurang belajar, kurang pengetahuan, maka tidak heran banyak orang menjadi korban mode tadi. Ya, tapi Jadi, kadang-kadang kita sebagai contoh-contoh ibu-ibu ya, bunda-bunda ini kan mungkin sudah paham seperti yang tadi Bapak Pak Suhardi sampaikan. Tapi kadang putri-putri kita rata-rata bilang tidak gaul, serba Korea-Korea begitu. Nah, itu bagaimana supaya kita tuh terlihat modern tapi tidak jadi korban mode gitu loh Pak Suhardi. Ya, dalam agama itu mengajar tentang modern. Ya, pengetahuan itu modern dan bahkan dalam Al-Qur'an itu menuntut ilmu itu diperintahkan. Ya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Nabi mengatakan begitu. Artinya mode itu sepanjang itu bagus, ya tidak jadi masalah. Di dalam Islam itu menyangkut dengan mode atau berpakaian itu tidak ditentukan bentuknya seperti apa, warnanya apa gitu. Yang penting bahwa pakaian itu memenuhi kriteria sopan santun dan menutup aurat. Itu menjadi menutup aurat itu menjadi penting. Kenapa? Karena aurat bagi kaum Hawa itu sangat sensitif, karena itu bisa mengundang dosa bagi yang lain yang menatapnya itu. Oleh karena itu ya mencegah itu lebih baik perlu mode tapi jangan sampai menjadi korban tadi itu. Ya, jadi intinya mungkin karena orang ini kurang membaca, kurang memahami, ya dianggapnya ini adalah sesuatu yang baik, padahal sebenarnya itu secara syar'i itu menjadi hal yang kurang pas menurut tuntunan agama Islam. Oleh karena itu sekali lagi bahwa menarik sekali tema kita hari ini, modern tetapi tidak korban mode. Ayat yang pertama itu perintahkan untuk membaca. Ya, setelah ayat yang pertama itu ya, Iqra tadi sampai ayat 5 itu ya, perintah untuk membaca tadi, baru surah yang kedua turun itu adalah Al-Mudaththir, yang ada kaitan dengan berbusana berpakaian tadi itu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka faqabir wa siyabaka fatahhir wa rujuza fahjur wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, ini berbicara tentang mode. Artinya di dalam Islam itu adalah yang terpenting pakaian itu adalah bersih. Bersih dalam hal berpakaian di sini tidak berarti bersih hanya secara lahiriah saja. Ya, termasuk berpakaian tadi yang tidak mengandung dosa, itu juga diperhatikan. Dan di dalam ajaran agama kita itu tentu ada adab-adab di dalam berpakaian, ya, atau syarat-syarat di dalam berpakaian. Syarat-syarat di dalam berpakaian itu diantaranya itu yang pertama adalah menutup aurat, menutup seluruh tubuh kecuali yang dibolehkan untuk dilihat, yaitu muka dengan kedua telapak tangan. Dan jadi perempuan kaum Hawa buat kita umat muslim sangat bahagia sekali. Kita warna apa aja kita bisa pakai, ya kan? Warna apa saja. Kemudian dari sutra pun yang memang diharamkan untuk laki-laki, kita wanita juga bisa. Kemudian perhiasan-perhiasan apa saja bisa kita kenakan. Luar biasa sekali Pak ya. Modern, tapi memang sudah diatur seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua syarat tadi itu adalah tebal tidak tipis. Oh, tebal tidak tipis. Jadi banyak yang mengenakan busana menutup seluruh bagian tubuhnya, tetapi tipis, ya, atau tembus pandang. Panas ini juga sekali Pak mungkin menjadi berbahaya. Kemudian longgar tapi tidak ketat. Oh, longgar tapi tidak ketat. Kadang juga mungkin orang berpakaian busana tetapi juga ketat, sehingga menunjukkan lekuk tubuh. Nah, ini juga menjadi berbahaya karena itu juga bagi yang memandang bisa menimbulkan dosa. Oleh karena itu syarat-syarat di dalam berpakaian itu harus menjadi perhatian. Kemudian kalau wanita tidak boleh memakai pakaian menyerupai laki-laki. Sebaliknya juga begitu. Laki-laki tomboy gitu ya Pak. Ya, laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Nah, ini juga banyak yang. Terus kalau kita yang jiwa tomboy gimana Pak ya? Waduh, kayaknya sayang banget. Ya. Jadi seperti itu Pak ya. Kita perhatikan. Kemudian adab di dalam pakaian di dalam agama juga diatur. Yang pertama itu adalah niat di dalam berpakaian. Jadi setiap pekerjaan apa saja harus ada niatnya. Nawaitunya. Ya, nawaitunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam tata cara agama itu ketika mengenakan pakaian itu disunahkan untuk mendahului tubuh bagian yang kanan. Ya. Kemudian tadi rapi, sopan santun. Kemudian yang terakhir itu ketika membuka pakaian disunahkan untuk bagian yang kiri. Inilah adab-adab di dalam kita
berpakaian dan harus menjadi perhatian kita. Sederhana tetapi kalau tidak diperhatikan itu akan bisa menjadi membahayakan bagi kehidupan kita, terutama bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak hanya di dunia. Ya. Mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman, dia menganggap kehidupan itu adalah kematian itu adalah selesainya kehidupan, sama seperti tumbuhan atau hewan. Tapi bagi orang beriman, kematian itu adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang dimana kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, oleh karena itu harap diperhatikan. Kemudian yang kedua tadi, orang tuanya mungkin iya, tetapi anak-anaknya yang tidak mau diatur. Ini kembali kepada pendidikan. Pendidikan. Dan ingat di dalam agama itu anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi wujud tanggung jawab kita terhadap anak kita itu adalah kita harus memperhatikannya. Ya, tidak hanya segi pergaulannya, ibadah-ibadahnya, katakan ibadah mahdonya, tapi termasuk ibadah-ibadah dalam hal penampilannya. Jadi punya kewajiban orang tua untuk memperbaiki. Jangan dibiarkan. Banyak orang yang menganggap sayang anak itu adalah memberinya mobil, ya kan, memberinya rumah, memberinya uang yang banyak gitu. Tapi hakikatnya dalam agama, kalau kita sayang anak itu adalah kita harus mendidik anak kita agar menjadi anak yang taat pada agama. Itu wujud sayang kita. Ya, setelah dia taat agama, dia baik akhlaknya, ibadahnya tidak dilupakan, katakan sholat dan lain sebagainya, ya baru kemudian pelengkap kenikmatan atau kebahagiaan itu tentunya harta itu. Uang dan lain sebagainya. Tapi yang utama itu jangan sampai dilupakan agama. Kadang-kadang bunda-bunda ya, kita kalau lihat sekarang kan ada di Mbah Google gitu tentang tutorial make up gitu ya, Pak Ustadz. Ini minta maaf Pak Ustadz, kita punya narasumber kan Bapak cowok ya. Nah ini kita berbicara tentang tutorial make up. Di situ ada yang memperindah alis gitu. Kemudian kalau hanya sekedar memperindah aja Pak, dengan dilukis aja biar cantik, bagus, rapi, tapi tidak dicukur, itu bagaimana itu hukumnya Pak ya? Ya, dalam agama itu dianggap merubah. Gitu. Tapi kalau hanya melukis aja Pak, dilukis dengan celak mata gitu, bagaimana Pak? Gitu. Kalau hanya sekedar memperindah tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah merubah itu sudah haram hukumnya. Misalnya tato atau gigi kemudian ada gigi kelinci Pak ya, biar senyumnya cantik Pak. Sesuatu yang merubah yang sudah ditakdirkan Allah itu adalah haram hukumnya. Ingat bahwa iman itu kan berdiri di atas 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab rasul-rasulnya, kitabnya, kemudian hari akhirat, dan qadar Allah, takdir Allah. Jadi takdir Allah itu kita percaya bahwa segala yang sudah ditetapkan Allah itu adalah takdir pada diri kita. Ketika kita mau merubah apa yang sudah ditakdirkan Allah, berarti kita telah melangkai kewenangannya. Ya. Kemudian kalau itu sebenarnya hak Allah. Kemudian pada usia 40 otomatis kelopak mata tuh jatuh ya Pak ya. Terus kemudian kita operasi untuk dia mengencangkan. Itu gimana juga itu hukumnya Pak ya? Ya itu. Jadi kadang-kadang ya kan kayak gitu, merubah juga ya Pak ya. Justru sebenarnya kalau semakin tua itu nampak tua disyukuri. Disyukuri. Kenapa disyukuri? Bahwa telah ada peringatan Allah pada diri kita. Dengan demikian kita bisa menghisap diri kita sebelum dihisap nanti gitu ya. Kalau umur semakin tua, rambut semakin uban, kulit semakin keriput, itu pertanda bahwa Allah mencintai kita, memberi peringatan pada kita. Supaya apa? Supaya introspeksi. Mungkin amal ibadah kita yang belum baik diperbaiki. Betul, bukannya berarti mempermak lagi biar kelihatan lebih celing lagi. Bukan mempermak lagi kemudian tetap meninggalkan ibadah. Ini menjadi susah. Ya Allah, itu bahaya. Ini berbahaya dalam berbahaya sekali. Bunda, kita punya tema ini keren Bunda. Ini kira-kira ada Bunda yang mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin Bunda siapa? Mau bertanya? Silakan Bunda. Ya, langsung berdiri aja Bunda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama pada yang hadir pada di studio ini, apalagi membahas masalah wanita.
Yang saya tanyakan di sini, Ustadz, bagaimana untuk menjadi pribadi seorang Muslim sejati sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam? Terus yang kedua, mohon maaf Ustadz, tadi Ustadz sudah membahas tentang aura kita, yaitu terutama muka. Banyak terjadi pada ibu-ibu di atas umur 30 tahun ke atas. Salah satu alis ini sering dicukur. Ini bagaimana Ustadz? Apakah di dalam Al-Quran itu ada kata larangan tidak? Itu saja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah sejati, kemudian alis yang dicukur. Ya. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Yang pertama menjadi kiat-kiat menjadi muslim sejati. Kiat-kiat menjadi muslim sejati, Menjadi ya. muslim sejati. Ya. Khususnya buat muslimah kali ya. Ini Ya, pertanyaan muslimah, bagus sekali, ya. Yang pertama itu adalah harus perkuatkan keimanan. Iman menjadi fondasi dasar. Ya. Jadi hidup kita ini tanpa keimanan itu ibarat orang berjalan tanpa tahu dia arah kemana. Betul. Ya. Bahkan ada orang yang sudah bisa berjalan, berada di tengah jalan, tapi kemudian dia tersesat karena dia tidak tahu arahnya. Oleh karena itu iman itu menjadi penunjuk jalan kehidupan kita. Jadi dengan iman ini kita tahu hidup kita ini untuk apa, dan kemudian nanti setelah hidup ini kita kemana gitu. Nah itu iman itu penting. Makanya ada orang sering mengatakan itu ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kita itu. Pertama itu dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ya. Orang tidak berilmu tentu hidupnya susah. Kedua, dengan seni hidup menjadi indah. Ya. Jadi busana itu bagian dari seni. Seni. Ya, supaya indah gitu. Tetapi tidak berarti indah itu korban mode tadi. Korban Ya, mode. Korban mode tadi. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan iman hidup menjadi terarah. Terarah. Oleh karena itu yang pertama supaya kita menjadi seorang yang beragama yang sejati atau muslim yang sejati, pertama harus luruskan keimanan. Apa itu iman? Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Iman itu kata Nabi, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Artinya 3 komponen ini dalam keimanan itu tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi sholat juga tidak gitu, atau Lupa. mungkin puasa juga tidak. Suka lupa-lupa gitu. Iya, lain-lainnya tidak. Apakah sempurna keimanannya? Tentu tidak sempurna. Karena kata Nabi tadi, ucap, dibenarkan, dan dibuktikan. 3-tiganya harus merupakan satu kesatuan, atau disebut dengan bahasa modernnya itu integritas. Wow. Ya. Ya. Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan Perbuatan. Nah, ini yang menjadi penting. Yang kedua adalah ibadah yang benar, ya. Atau benarkan ibadahnya. Ibadah dalam hal di sini ada 2, ibadah mahdo dan ghairu mahdo. Ibadah mahdo itu seperti sholat, puasa, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Ghairu mahdo itu adalah tata pergaulan dengan sesama manusia, bukan hanya sesama muslim saja, ya. Sesama manusia. Di dalam Islam itu pergaulan itu dituntut tidak hanya sesama muslim, sesama manusia, dan bahkan dengan alam sekitarnya. Jadi berbuat baik kepada sesama muslim, kepada orang lain, dan kepada alam dan lingkungan sekitarnya. Itu diperintahkan. Jangan sampai merusak hubungan pergaulan dan merusak hubungan dengan merusak alam sekitarnya. Oke. Itu juga tidak benar. Sehingga itu yang kedua adalah kalau mau menjadi muslimnya sejati, kiat yang kedua perbenarkan ibadahnya, perbaiki ibadah itu. Yang ketiga akhlak tadi. Ya. Akhlak itu perilaku, ya. Perilaku dalam kehidupannya sehari-hari tentu harus diperbaiki kaitannya dengan muamalah tadi. Dan yang terakhir itu adalah harus dengan ilmu, ya. Harus belajar. Bagaimana orang bisa tahu iman itu yang benar, ibadah itu yang benar, akhlak itu yang baik, yang kokoh? Tentu kuncinya dari ilmu. Ilmu ya. Makanya Nabi mengatakan ilmu, barang siapa yang menghendaki dunia, ya, faman aradad dunya fa alaihi bil ilmi, faman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi.
Faman aradahuma fa'alahi bil ilmi. Kalau kita mau ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia hidup di akhirat juga dengan ilmu, dan ingin bahagia kedua-duanya yang sering kita minta di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kuncinya adalah dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu itu semua kita tidak tahu. Bahkan di dalam hadis yang lain itu justru setan itu lebih takut kepada orang berilmu, ya. Iya. Alim ilmu, ya. Alim Daripada dan ilmu. orang rajin sholat tapi tidak punya ilmu. Ya. Kalau tidak punya ilmu gampang digoda. Makanya kalau mau dibilang orang yang menuntut ilmu itu merupakan ibadah luar biasa. Ya, Itu jihad ya Pak ya, kalau Jihad, kita ya. menuntut ilmu luar biasa sekali, punya semangat. Nah kemudian pertanyaan yang kedua dari Bunda Sasongko, itu mencukur, tujuannya mencukur apa gimana gitu? Saya kira tadi sudah kita jelaskan alis. karena itu sudah merubah takdir Allah. Jadi enggak, Tidak walaupun alis tidak dicukur kan tidak mungkin tentunya lebat menutupi wajah kan Pak ya. Jadi sebenarnya enggak, hanya Allah dirapikan aja Pak mungkin ya. Allah sudah mentakdirkan alis itu tidak tebal. Alis itu tidak tebal. Kalau tebal pasti menutup pandangan. Seluruhnya, iya. Itulah maha besarnya Allah. Rambut itu mesti ada di atas, telinga itu mesti dua gitu, samping kiri kanan. Ada mata maksud itu semuanya. berada di depan. Seandainya mata itu satu depan satu belakang mungkin susah itu. Ya inilah Allah itu sudah mendesain manusia itu begitu baik. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan manusia itu adalah fi ahsan, sebaik-baiknya ciptaan. Ciptaan, iya. Dibandingkan dengan gunung, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, manusia itu sangat sempurna diciptakan. Oke. Sampai disebutkan fi ahsanit taqwim, Fi ahsanit sebaik-baiknya ciptaan. Iya. Jadi syukuri ya. Jadi disyukuri aja Bunda, kemudian itu juga kalau sudah mencukur berarti sudah merubah. Apalagi mencabut sakit sekali, itu saraf ya Pak ya? Ya, untuk kesehatan juga kurang bagus dicabut Dokter begitu yang ya. lebih Ya, dokter lebih tahu. Nah ini kemudian kalau jadi perempuan tuh mungkin inginnya itu ringkas, kemudian semua serba instan. Sekarang kan semua ada seperti bibir merah. Jadi kayaknya di, apa tuh Bunda? Di ini, di permak ya? Nah, sulam bibir. Nah, bayangin. Jadi dia tetap merah meronah begitu, Pak. Lama-lama pipi juga disulam. Jadi dia tetap merah aja gitu. Gimana itu ya, Pak ya? Kira-kira bibir tetap merah, nggak usah pakai lipstik gitu. Kalau menyulam itu kan sudah merubah. Sudah bibir, merubah tetapi lagi. kalau lipstik itu hanya memperindah. Hanya menambah Ya, ya, memperindah. bibir. Memperindah. Tetapi ingat walaupun itu busana memperindah busana, tapi salah satu adab berpakaian tadi itu tidak boleh berlebih-lebihan. Oke. Berlebih-lebihan. Artinya kalaupun itu lipstik hanya sekedar untuk memperindah, tapi kalau sudah terlalu berlebih-lebihan itu juga bisa menyebabkan hukumnya itu haram. Apalagi kalau disulam merubah. Merubah Jadi tuh. para ulama menyatakan itu diharamkan. Iya, haramkan. Berarti kalau lipstik nggak boleh berlebihan, takutnya di sebelah sini ungu, sebelah sini pink, sebelah sini merah. Di atasnya kuning ya Pak ya, jadi memang tidak boleh berlebih-lebihan. Sewajarnya ya Pak ya? Sewajarnya. Sewajarnya. Baik Bunda, ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Namanya Bunda ya, jangan lupa. Nama saya Ibu Ellen Waryamah. Ustadz, saya mau tanya, mungkin bagaimana kiat-kiat untuk merubah masyarakat Dekat kita, sayang, dekat sayang. Dekat masyarakat kita yang berpakaian tetapi belum sesuai dengan syariat Islam. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau merubahnya. Ini walaupun sedikit tapi pertanyaannya Tajam. bagus semua. Ya, tajam. Ya, jadi bagaimana cara kita merubah masyarakat ini? Saya kira kembali kepada contoh kita, uswah kita Nabi Muhammad SAW itu telah memberikan contoh pada kita sekalian. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kembali kepada diri kita. Ibda bin nafsi. Ya. Ta'winul fardil muslimin. Kalau kita mau merubah, mulai dari dalam diri kita, pembentukan pribadi-pribadi yang muslim. Ya. Jangan pernah bermimpi ingin merubah masyarakat, merubah dunia, merubah bangsa, tapi kalau diri kita belum dirubah. Ya. Jadi karena itu agama memberikan metode untuk merubah itu pertama dari dalam diri, ta'winul fardil muslimin. Kemudian ketika pribadi-pribadi kita ini sudah bagus, sudah baik, baru kemudian yang kedua adalah ta'winul usratul muslimah, pembentukan keluarga-keluarga yang muslimah dengan baik.
Jadi kalau pribadi-pribadi yang sudah baik, kemudian pembentukan keluarga yang baik. Makanya juga di dalam agama itu, kata Nabi itu memilih jodoh itu 4 hal. Tungkahul maratun li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fazfar bijatiddin taribat syadak. Jadi memilih jodoh itu 4 hal. Yang pertama adalah kecantikannya. Kalau yang perempuan tentu memilih kegantengannya. Ketampanan, ya. Yang kedua adalah wali hasabiha, ya. Kemudian keturunannya, ya, turunannya. Kemudian yang kedua adalah jamaliha, kemudian hartanya. Dan yang terakhir itu agamanya. Dan kata Nabi, pilihlah yang beragama dan baik, ya, niscaya engkau akan beruntung. Artinya setelah pribadi kita itu baik, maka memilih pasangan itu dalam rangka pembentukan keluarga itu, pertimbangan pertama itu harus agama. Agama yang baik, begitu. Kalau agamanya baik, insya Allah tuh pembentukan keluarga yang bagus itu pasti akan mudah. Tapi kalau diawali pertimbangan karena kecantikan, karena kegantengan, Harta. sementara agamanya tadi itu nol, itu sangat susah dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tadi. Ya. Padahal impian semua keluarga itu kan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu intinya. Jadi kedua itu adalah pembentukan keluarga. Ya. Berawal dari memilih pasangan tadi itu. Ya. Tapi dalam kenyataannya cenderung orang itu memilih hanya pandangan sepintas, pandangan mata tadi. Pandangan mata. Ya, ini yang menjadi susah. Nah, ini tugas-tugas orang tua untuk mengarahkan. Kemudian yang terakhir itu adalah ketika keluarga-keluarga itu sudah terbentuk dengan bagus, maka langkah ketiga adalah ta'winul mustama', pembentukan masyarakat yang baik. Yang muslim. Saya kira itu. Jadi metodenya berangkat dari diri pribadi dulu. Apakah ini kayaknya fenomena Pak Ustadz? Apakah salah jika ada orang tua yang mengatakan pada anak gadisnya atau anak putranya matre gitu, Pak? Kan sekarang kan zaman modernisasi, semuanya serba mahal, serba apa segala macam. Nggak tahu kalau sudah di ujung-ujung akhirat nih, di ujung-ujung kita nggak tahu nih kayak seperti apa. Ada orang tua bilang kalau bisa carilah sudah yang paling kaya, nggak usah lah itu mukanya dan lain sebagainya. Itu bagaimana tuh Pak kalau sampai ada yang bisa menyampaikan hal seperti itu kepada anak-anaknya bahwa materi itu paling penting di kehidupan modern seperti ini, karena akan bisa membawa kebahagiaan. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, tadi istilah matre. Materi itu sebenarnya istilah gaul dari materi, ya. Materialisme. Materialistik, ya. Materialisme itu adalah segala sesuatu itu pertimbangannya materi. Iya. Nah, saya kira dalam batas yang wajar itu tidak masalah. Tetapi kalau segala sesuatu itu utamakan pertimbangan materi, itu juga menjadi berbahaya. Berbahaya. Ya, kenapa? Karena fakta menunjukkan bahwa orang hartanya banyak pun hidupnya tidak tenang. Tidak tenang juga hidup. Karena agama mengajarkan bahwa sumber ketenangan itu sebenarnya di hati. Ya. Dan kenapa ketenangan itu ada di hati? Karena di hati kita itu ada Allah, ada Tuhan kita. Ya. Jadi orang yang mungkin hartanya banyak, tapi kalau keimanannya tidak ada atau agamanya kurang bagus, justru harta itu membuat hidupnya tidak tenang. Tidak tenang, betul. Ya, tidak tenang. Oleh karena itu pertimbangan materi juga seperti hadis Nabi tadi mengatakan boleh, tetapi jangan sampai melupakan agama. Atau sebagusnya adalah agama yang utama. Agama yang utama. Agama yang utama. Orang kalau agamanya bagus, hidup dalam kondisi apapun tetap tenang saja. Survive ya Pak ya. Ada uang itu alhamdulillah, tidak ada uang juga bersabar. Dan yakin pasti ada rezeki, yakin pasti akan dapat ya Pak ya. Punya keyakinan ya Pak ya. Ikhlas menjalani dan lain sebagainya. Berarti kalau kita berpikirkan tentang berlandaskan tentang materi itu sebenarnya tidak salah, sah juga tapi tidak berlebihan ya Pak ya. Kemudian juga nawaitu tergantung nawaitunya juga seperti apa. Baik. Karena semua orang kan nggak mungkin mau anaknya susah gitu ya Pak Ustadz ya. Iya benar. Oke Bunda, ada lagi ingin bertanya, saya persilakan. Ya silakan Bunda. Silakan. Dengan siapa Bunda? Ya langsung berdiri aja Bun. Baik, saya Purwanti. Bunda Purwanti ya. Nah, tadi Ustadz sampaikan bahwa dalam Al-Quran disebutkan, mungkin dideketin Bunda. Disebutkan bahwa Islam adalah umat yang terbaik.
karena tuntunannya lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana kiat membangun umat yang terbaik? Terima kasih. Terima kasih, bagus banget. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat terbaik membangun umat? Ya, untuk membangun umat agar menjadi umat yang terbaik tadi. Yang terbaik. Yang pertama adalah mereka harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai Pedoman. pedoman dalam kehidupan mereka, tatanan nilai dalam kehidupan. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa panduan Al-Quran dan Sunnah itu sungguh sangat lengkap. Ketika orang itu jauh dari panduan tuntunan kitab suci, ya, kalau dalam Islam kita Al-Quran dan Sunnah itu, maka jangan heran tadi, ya, banyak orang hidup di era modern tapi kemudian menjadi korban. Ya, korban mode. Ya, korban mode itu ya. Ya, ini menjadi berbahaya. Oleh karena itu pertama mereka harus berjanji di dalam hati kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber nilai dalam kehidupan. Itu yang pertama. Al-Quran itu tidak hanya menjadi penghias lemari-lemari pakaian. Atau kadang-kadang Al-Quran itu ayat-ayatnya hanya digunting untuk tempel di pintu-pintu supaya setan jangan masuk gitu. Tetapi tidak pernah dibuka, dibaca, apalagi dipelajari ya. Atau walaupun membacanya tetapi tidak mempelajarinya. Al-Quran itu ingat bacaan. Nah, bacaan itu maksudnya tidak sekedar dibaca, setelah ayatnya dibaca dipahami artinya. Dipahami artinya. Pahami artinya. Ini yang pertama, kiat yang pertama. Kalau diri kita atau keluarga kita semakin jauh dari Al-Quran, ini sudah pertanda tidak bagus. Banyak kita dan kesibukan itu tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi membuka dan membaca artinya. Atau bahkan majelis taklim ini di kota Kupang ini, ya, kalau yasinan itu rajin itu, tetapi membaca arti yasin itu jarang. Ya. Bahkan yasinan itu, ya surat yasin itu dihafal di luar kepala ibu-ibu. Bahkan pengajian itu tidak lengkap kalau tidak diawali membaca yasin. Yasin, ya. Tetapi maknanya tidak tahu, artinya saja tidak tahu, tidak gitu pernah ya. dibaca. Oh gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau kita tidak memahami arti? Betul, betul. Kita hanya kagum pada ayatnya, pada kebesaran ayat-ayat Allah, ya, tetapi tidak paham artinya. Paham artinya. Sehingga tidak Benar. menjadi sumber nilai dalam kehidupan kita. Padahal Al-Quran itu adalah sumber ilmu, ya, sumber nilai. Ya. Apa saja itu ada. Ya, Iya, apa saja di dalamnya ada. Yang kedua, mempelajari Al-Quran tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan. Banyak orang membaca artinya hanya sekedar pengetahuan, tapi tidak diaplikasikan. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, memahami maknanya, tidak hanya sekedar memahami maknanya menjadi pengetahuan, harus diaplikasikan. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu membaca ayat itu tidak panjang-panjang, sedikit-sedikit, kemudian pahami artinya, kemudian laksanakan. Kalau belum dilaksanakan, dulu kajian-kajian itu para ulama-ulama dulu itu, kalau belum dilaksanakan ayat itu belum bisa pindah ke ayat yang lain. Ya, belum bisa pindah ke ayat yang lain. Ya. Sehingga ada seorang ulama itu yang pengajiannya itu berkali-kali suratnya itu saja, Al-Ma'un saja. Ya. Bacanya Al-Ma'un terus sampai kemudian suatu ketika murid-muridnya protes, "Kiai, ayat ini kami sudah hafal, artinya sudah paham, tapi kok sekian kali pertemuan pengajian hanya ini terus, apa tidak ada surat yang lain?" Tanya kiainya, "Apakah kamu sudah amalkan?" Ya, akhirnya besok-besoknya itu mereka mengamalkan. Mereka mengambil anak yatim piatu kemudian mereka pelihara, ya, memberinya makan, ya. Baru besoknya kiainya pindah ke surat yang lain. Oh, seperti itu. Ya, artinya Al-Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan. Tanpa mengamalkannya itu untuk mewujudkan cita-cita Al-Quran tadi yang mengatakan khairu umat terbaik, itu juga amat susah. Ya. Kemudian yang ketiga, terakhir, kita harus berani mengatakan selamat tinggal dengan jahiliyah. Nah, Ya, jahiliyah itu ada orang mengartikan jahiliyah itu hanya kehidupan orang Arab dulu. Ya, orang Arab dulu. Jahiliyah itu kan orang Arab dulu. Tetapi jahiliyah itu sesungguhnya adalah sesuatu yang terbetik di dalam pikiran kita,
sikap kita, tindakan kita yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Itulah jahiliyah. Kalau itu kita tidak punya komitmen untuk meninggalkan itu, maka khairul ummah itu akan hanya sekedar nama saja, tidak terwujud. Jadi mewujudkan itu, yang ketiga harus kita berani mengatakan bahwa selamat tinggal dengan jahiliyah tadi. Ya. Dalam bentuk mungkin pola pikir, mungkin ucapan, atau mungkin dengan tindakan. Kembali lagi tadi, integritas. Kalau kita mengaku agama, beriman, tentu ucapan, hati, dan perbuatan kita harus seimbang. Walaupun dalam kenyataannya mewujudkan itu tidak gampang. Tapi sebagai orang beriman tentu kita berupaya agar bisa semampu kita untuk mendekati itu. Ya, kira itu. Itu ya Bunda ya. Mungkin ada lagi yang bertanya, saya persilahkan. Ada Bunda lagi mungkin bertanya? Boleh, silakan mic-nya di situ. Bunda langsung mic-nya di situ. Iya. Terakhir lagi ya. Silakan di situ aja kali Bun, langsung aja. Di situ aja Bun, langsung. Ya. Terima kasih banyak. Ini yang sekian kali, terutama kita perempuan harus menutup aurat. Yang saya tanyakan di sini Ustadz, mengapa berjilbab bagi wanita muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja mungkin dari saya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini silahkan Pak Ustadz. Nah ini ya. Ya, mengapa kita itu wajib menjaga aurat, menutup aurat ya. Ya, karena juga ada orang mengatakan kalau berhijab menutup aurat itu tidak modern. Anak-anak muda itu begitu. Ya, sehingga lebih suka untuk tidak menutup aurat begitu. Padahal sesungguhnya perintah Allah itu tidak ada yang sia-sia. Dan apa saja yang diperintahkan Allah itu bukan untuk Allah. Allah itu tidak membutuhkan sesuatu dari kita. Tapi setiap ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita itu akan kembali kepada diri kita. Kebaikannya kepada diri kita. Jadi aurat itu kenapa diperintahkan? Yang pertama itu terjaga kehormatan. Orang yang menutup aurat atau berhijab seperti ini, kehormatannya terjaga. Terhindar dari godaan ya Pak Ustadz ya. Orang akan segan, orang akan kagum, menghormati. Ya. Kalau orang yang tidak berhijab seperti ini, mungkin ketika dia lewat di jalan itu orang akan usil. Satsuit. Ya, ganggu-ganggu itu. Artinya saat itulah sadar atau tidak sebenarnya kehormatan kita itu telah tercoreng. Ya. Iya. Apalagi budaya-budaya ketimuran kita itu, jangankan di suite tadi itu dipanggil nama dari jauh saja itu sudah menunjukkan kita tidak punya harga diri. Sehingga hijab itu nampak sekali wibawanya. Iya, nampak sekali harkat dan martabatnya itu. Yang kedua, di samping eksternal, secara internal diri kita itu, kalau kita sudah berhijab itu terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Ya, perbuatan yang menyimpang. Nah mungkin kalau orang itu sudah berhijab kemudian dengan beraninya mencuri tidak mungkin. Iya, betul. Atau usil pada orang itu tidak mungkin. Jawal sana, jawil sini. Ya, orang berhijab itu sudah barang tentu akan terjaga dirinya itu. Ya, itu. Yang terakhir tentunya adalah terhindar dari azab Allah. Kenapa? Karena hijab itu perintah Allah dan kita melaksanakan perintah Allah. Subhanallah. Ya itu intinya seperti itu. Kemudian ya kita kembali lagi kepada tentang modern tadi, bahwa merubah itu tidak boleh tapi memperindah itu boleh. Jadi dengan berlipstik ria tapi tidak berlebihan itu boleh Pak Ustadz ya. Itu hanya memperindah saja dengan menggunakan gaun-gaun yang bagus, warna-warna yang tidak mencolok dan juga menarik perhatian orang kali ya Pak Ustadz ya. Ya mungkin ini 1 menit Pak Ustadz, kita punya kesimpulan dari perbincangan kita di kesempatan kali ini. 1 menit aja Pak Ustadz, silakan. 1 menit ya. Jadi ibu-ibu sekalian dan pemirsa di mana saja berada, agama ini adalah emas bagi kita. Ya. Tanpa agama tentu kita tidak ada apa-apanya. Ya, benar. Dan agama inilah yang akan menyelamatkan kita baik di kehidupan dunia ini dan lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Sebab hidup ini hanya sebentar, hanya sementara. Tapi ingat ada kehidupan yang kekal dan abadi, yang selama-lamanya itu adalah kehidupan akhirat. Ya, apalah artinya kalau kita dunia ini bersenang ria,
tapi kemudian akhirat kita akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Karena itu marilah manfaatkan hidup kita yang ada ini, agama yang kita miliki, laksanakan, karena tuntunan agama baik untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa, apalagi untuk Allah. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Saya kira itu pesan dari saya dan saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak buat kita punya narasumber Bapak Suhardi, SAG. Juga terima kasih banyak buat bunda-bunda saya yang tercinta, ya punya waktu bisa hadir di Studio 2 TV Nusa Tenggara Timur. Bunda-bunda dari Majelis Taklim Nurul Komar, ya Artagrah. Terima kasih banyak buat Mbak Ellen juga, terima kasih banyak. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berbincang-bincang, tema kita luar biasa sekali tentang modern tapi tidak jadi korban mode. Tentunya insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi Anda dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Nabil Hadi Rasulillah wa